Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama saya dan saya akan membahas soal tryout kota untuk SMP tahun 2017 pelajaran matematika. Dan saya baru bisa membahas 5 soal karena waktu saya belum mencukupi untuk membahas soal yang lain-lainnya, jadi mohon maaf sekali saya baru bisa membahas 1 soal. Dan langsung saja. Nomor 1, hasil dari 4 per pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 2 adalah. Di sini bisa kita langsung sederhanakan untuk menyamakan angka-angka awalnya, angka-angka penyebutnya. Jadi kita akan menyederhanakan menjadi angka penyebutnya kita jadikan 2. Di sini 4 pangkat 3. Kita akan merubah angka 4 ini menjadi perpangkatan. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi di sini 2 pangkat 2 hasilnya 4. Angka pangkat 3 ini kita pindahkan ke sini. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 dikali 3. Paham? Nah, angka 2 pangkat 4 ini tetap menjadi 2 pangkat 4 tetap. Lalu 8 pangkat 2. Kita bisa menyederhanakannya menjadi 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Ini 8 pangkat 2. Angka pangkatnya dipindahkan lagi ke sini. Jadi hasilnya seperti ini. 2 pangkat 6. Pangkat 6 didapat dari 2 pangkat 2 dikali pangkat 3. 2 pangkat 2 dikali pangkat 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 tetap 2 pangkat 6, 2 pangkat 4, maaf. Dan dibagi 2 pangkat 6. 2 pangkat 3 dikali pangkat 2. Hasilnya 2 pangkat 6. Nah, kan kita sudah menyamakan penyebutnya semua menjadi angka 2. Perlu diingat, karena jika penyebutnya sudah sama, maka kalau dikali jadi ditambah, kalau dibagi jadi dikurang. Jadi seperti ini. 2 pangkat 6 tambah 4 dikurang 6 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Jadi jawabannya adalah 16. Tadi habis ya? Ada masih? Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke nomor 2. Bentuk sederhana dari akar 128 ditambah 50 dikurang 6 akar 2 adalah. Kita bisa menyederhanakannya. 128 berapa? Berapa angka yang bisa ditarik dengan akar yang hasilnya 128? Berapa angka akar dikali berapa yang hasilnya 128? Saya sudah dapat ini. Akar 64 dikali 2. Bisa, kalau tidak percaya bisa dicari sendiri. 64 dikali 2 128 hasilnya. Ditambah akar 50. Akar 50 disederhanakan menjadi 25 dikali 2. 25 dikali 2 bisa dilihat hasilnya 50.
dan 6 akar 2. 6 akar 2 tidak perlu kita sederhanakan karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Bisa dicari sendiri kalau akar 2 bisa dicari sendiri, akar 2 itu tidak bisa dicari lagi, tidak bisa disederhanakan lagi. Kita menyederhanakan untuk menyamakan angka yang ada di dalam akar ini, seperti angka 2 ini. Jadi kita akan menyamakan angka di dalam akarnya menjadi angka 2. Akar 64. Berapa akar dari 64? Oke, akar dari 64 hasilnya 8. Jadi 8 akar 2 ditambah 2 akar 25 dikali 2. 2 ini tidak usah diotak-atik lagi, tidak usah diganggu lagi. Jadi yang kita cari sekarang adalah akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi 8 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurang 6 akar 2. Hasilnya 8 tambah 5. Kalau ini penyebutnya sudah sama, angka di dalam akar ini sudah sama, maka kita tidak perlu lagi menambahkan angka yang di dalam akar ini. Karena sudah sama, jadi mereka akan tetap sama. 8 ditambah 5 hasilnya 13. 13 dikurang 6 hasilnya 7. Jadi hasilnya sekarang adalah 7 akar 2. Kalau kalian belum paham dengan apa yang saya katakan, bisa langsung komen atau kirim email ke saya supaya saya bisa menjelaskan lagi dengan lebih detail agar kalian bisa mengerti. Kalau begitu, kalau kalian sudah paham, silakan kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Ida mengikuti olimpiade tingkat kabupaten. Dalam olimpiade tersebut ada 40 soal dengan sistem penilaian 4 untuk jawaban benar, negatif 2 untuk jawaban salah, dan negatif 7 untuk soal yang tidak dijawab. Jika Ida mampu menjawab 25 soal benar dan 8 soal salah, maka nilai yang diperoleh Ida adalah... Sebelumnya kita harus mencari dulu jumlah soal yang tidak dijawab oleh Ida. Jadi caranya 25 ditambah 8 itu hasilnya 33. Jadi jumlah soal yang Ida jawab itu 33. Lalu kalau kita ingin mencari jumlah soal yang tidak dijawab, 40 dikurang 33 hasilnya 7. Dan jumlah soal yang tidak dijawab itu 7. Sekarang mari kita hitung berapa nilai yang diperoleh oleh Ida. Jumlah soal benar 25. Penilaian untuk jawaban yang benar 4 dikali 4. Jadi 25 dikali 4 hasilnya 100. Jumlah soal yang salah ada 8 soal. Nilai untuk jawaban yang salah adalah negatif 2. 8 dikali negatif 2 adalah negatif 16. Jumlah soal yang tidak dijawab yang tadi sudah kita cari 7. Sementara penilaian untuk soal yang tidak dijawab adalah negatif 1. Jadi 7 dikali negatif 1 hasilnya negatif 7. Sekarang mari kita jumlahkan. 100 dikurang 16 dikurang 7 hasilnya 77. Jadi nilai yang diperoleh oleh Ida adalah 77. Bisa dimengerti? Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Ibu membeli gula 3/4 kg. Gula tersebut digunakan untuk membuat teh sebanyak 1/5 kg. Kemudian Nanda menggunakan 2/5 kg gula untuk membuat kue. Kemudian ibu membeli lagi 1/2 kg. Banyak gula yang dimiliki ibu sekarang adalah... Ini mudah saja.
ini masih penjumlahan ya, karena belum ada kata-kata dibagi atau dikalikan. Jadi kita langsung saja menjumlahkan. Gula berat, jumlah gula awal ibu 3/4 digunakan untuk membuat teh sebanyak 1/5. Kalau digunakan berarti berkurang, jadi 3/4 dikurang 1/5. Kemudian Nanda menggunakan 2/5 kg gula untuk membuat kue. Masih dikurang juga, tetap 3/4 dikurang 1/5 dikurang 2/5. Lalu kemudian ibu membeli lagi 1/2 kg. Ibu membeli lagi berarti ditambah, jadinya 3/4 dikurang 1/5 dikurang 2/5 ditambah 1/2, hasilnya adalah, bisa kita samakan langsung penyebutnya. Di sini KPK dari 4, 5, dan 2 adalah 20. Karena 10 tidak bisa, karena 10 dibagi 4 tidak bisa. Jadi kita akan membuat penyebut dengan angka 20. Lalu bisa kita kalikan. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 3 15. Bisa kita letakkan di sini angka 15. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Bisa diletakkan di sini 4. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Dikali 2 hasilnya 8. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 dikali 1 hasilnya 10. Jadi di sini langsung kita cari saja. Mohon maaf, ini tanda yang di angka 10 saya agak salah ya. Jadi di sini seharusnya tambah jadi berkurang. Saya salah. Mohon maaf. Di sini karena sudah sama penyebutnya, langsung kita kurang-kurangkan saja. 15 dikurang 4 sama dengan 11. 11 dikurang 8 hasilnya 3. 3 ditambah 10 hasilnya 13. Jadi jawabannya, banyak gula yang dimiliki ibu sekarang adalah 13/20. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 5. Pak Rudi meminjam uang di bank sebesar 5 juta rupiah dan diangsur selama 15 bulan. Jika bank memberikan bunga 1,5% per bulan, maka besar angsuran Pak Rudi tiap bulan adalah. Langsung kita bahas saja. Di sini pinjaman sebesar 5 juta rupiah diangsur selama 15 bulan, bunga dari bank 1,5% per bulan. Besar angsuran per bulannya. Kita cari dulu angsuran tiap bulannya. Bisa langsung saja dicari 5 juta dibagi 15, karena di sini lama angsurannya itu 15 bulan. Jadi 5 juta dibagi 15 bulan. Hasilnya 333,333 dan 0,33333. Lalu di sini kita langsung saja mencari berapa besar bunga dari uang yang dipinjam oleh Pak Rudi tersebut. Di sini 1,5 per 100 dikali 5 juta. Hasilnya 75.000, berarti bunga yang diberikan bank tiap bulannya adalah 75.000. Langsung kita tambahkan saja. 333.000
ditambah 75.000 hasilnya 408.333 rupiah. Maka besar angsuran Pak Rudi tiap bulannya adalah 408.333 rupiah. Sekian pembahasan saya kali ini. Pembahasan selanjutnya akan saya share 2 hari lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian belum mengerti bisa kalian kirim email ke saya biar saya lebih menjelaskan dengan detail, dan bisa follow Instagram saya di sini. Safalain 12 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.